yang mungkin Bapak Ibu belum tahu, tetapi ini hanya katanya orang tua gitu. Saya tidak bisa mengkonfirmasi, ya, tidak punya bukti. Tapi untuk melengkapi dari peristiwa ini yang ada, ya, satu, sebetulnya menurut cerita almarhum ke-9 kepada saya, mestinya peristiwa tidak terjadi pada tanggal 1 Maret, tapi tanggal 28 Februari. Tapi karena bocor, diundur tanggal 1 Maret. Itu hal pertama yang bisa saya tambahkan. Dan sering teman-teman, bapak-bapak, ibu sering kalau bicara masalah 1 Maret hanya menyebut Sri Sultan Hamengkubuwono. Tapi di YouTube juga ada satu orang, lupa saya dari museum apa gitu, mengatakan bahwa Sri Sultan itu orang sipil, jadi tidak bisa berkomunikasi lebih jauh karena merupakan porsi sendiri-sendiri antara orang sipil dan militer maupun kepolisian. Mungkin itu betul, tapi orang lupa bahwa di samping gubernur DIY pada peristiwa 1 Maret itu, beliau adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan beliau juga menyandang pangkat militer Letnan Jenderal Tituler. Tapi sebagai Menteri Pertahanan mestinya bisa berkomunikasi dengan siapapun, baik itu dari kepolisian maupun militer. Sehingga wajar kalau beliau berkirim surat dengan Panglima Besar Sudirman, kira-kira. Itu yang kedua mungkin untuk bisa dipahami. Sehingga pada waktu penyerahan kedaulatan tanggal 18 November 49 kita sepur di utara Hotel Garuda itu, beliau yang bertanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan, diserai tanggung jawab oleh Perdana Menteri, yaitu untuk penanggung jawab ketertiban, keamanan, dan ketertiban bagi pelaksanaan mundurnya Belanda dari kota Yogyakarta. Saya kira di sana juga ada monumen sama dengan di sini yang ada di kawasan Hotel Garuda. Dan selanjutnya dalam peristiwa itu, kalau kita menghubungkan dengan peristiwa 10 November yang terjadi di Surabaya, pada saat itu Suwargi ke-9 sebagai Menteri Pertahanan dimohon, ya, sama Gubernur Jawa Timur Bapak Suryo, ya, untuk bersama-sama datang ke Jawa Timur untuk memberikan support pada pejuang-pejuang Republik. Beliau melakukan itu pakai mobil sendiri-sendiri, berangkat dari Jogja ke Jawa Timur dengan kesepakatan untuk mampir dulu di Keraton Solo dan Mangkunegaran untuk diminta memihak pada Republik saat itu. Tapi juga beliau tidak memahami, setelah beliau dari Mangkunegaran, Pak Suryo untuk minta berangkat dulu, ya, untuk mempersiapkan
penyambutan Menteri Pertahanan datang ke Surabaya di stasiun Gubeng. Gitu. Beliau setelah dari Keraton Solo berangkat ke Jawa Timur, sampai di Ngawi dicegat sama pengikut Muso dan ditanya, kamu Sultan Jogja? Oh bukan, saya bukan Sultan Jogja. Akhirnya mobil bisa berjalan lagi. Baru sampai Gubeng baru tahu bahwa Pak Suryo kena di Ngawi, ditembak di Ngawi. Karena apa yang terjadi, ternyata mobilnya berubah. Mobilnya Sri Sultan dipakai Pak Suryo, mobilnya Pak Suryo dipakai oleh Swargi ke-9 untuk ke Keraton Solo. Tapi saya tanya pada waktu itu, kenapa bisa berubah? Saya juga tidak tahu kenapa itu mobil saya yang dipakai Pak Suryo. Jadi sebetulnya Pak Suryo itu salah sasaran gitu loh. Dan yang terakhir adalah Swargi ke-9 itu minta kepada Presiden ya, untuk pindah ke Jogja. Tapi yang betul adalah pada saat itu Nehru yang paling getol untuk membantu Indonesia. Ya, karena baru India yang mengakui saat itu. Di mana dianggap tidak aman, maka menyarankan pindah. Dan sudah dibicarakan dengan matang, apabila karena Belanda sudah masuk, kalau ditangkap apa yang harus dilakukan. Itu semuanya sudah didesain. Sehingga dasarnya bukan almarhum yang meminta untuk di Jogja, tapi dari permintaan Presiden Republik Indonesia untuk pindah dari Jakarta karena merasa tidak aman. Beliau hanya mengatakan yang bersedia hanya Sultan Jogja. Gitu. Jadi jangan lagi bahwa Swargi ke-9 meminta untuk pindah di Jogja, tapi menawarkan itu setelah Presiden Soekarno yang menawarkan untuk meninggalkan Jakarta pindah di tempat lain. Saya kira tambahan saya hanya itu, tapi bagi para penulis yang mendalami materi-materi seperti 1 Maret itu, ya kami sudah mendapatkan materi masalah peristiwa Belanda Indonesia menyangkut 1 Maret itu dalam keputusan dan pembicaraan masalah kedaulatan Indonesia ini di Dewan Keamanan PBB dengan judul Indonesian Question Before the Security Council 1946-49. Kira-kira ini ada 200 lembar, tapi kami sedang menyusun dengan bahasa Indonesia baru dari halaman 166 sampai 198. Karena ini yang sangat penting, bagaimana negosiasi di persidangan Dewan Keamanan yang akhirnya semua pihak dari negara barat yang tadinya mendukung Belanda akhirnya meninggalkan, dan akhirnya justru mengharuskan untuk mengembalikan sepenuhnya kedaulatan di Republik Indonesia untuk tanggal 18 November 1949. Jadi kami punya naskah-naskah itu. Jadi bagi mereka para akademisi yang akan studi lebih jauh, mungkin kami bisa memfotokopi. Saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga dengan peristiwa keputusan Presiden ini memberikan nilai lebih bagi Jakarta
tapi juga bisa membangun karakter integritas. Mana masalah kebersamaan, sifat-sifat kejuangan dan kesederhanaan itu tetap bisa mewarnai bagi seluruh warga masyarakat Yogyakarta untuk memberikan sumbangsih menjadi bagian dari Republik Indonesia. Semoga ini membawa manfaat bagi negara dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.